Ya, pertama bahwa ITB ini kan terus dituntut oleh masyarakat, oleh bangsa negara, oleh pemerintah untuk terus berkembang, begitu ya. ITB dituntut untuk bisa menerima mahasiswa yang semakin banyak, dan pada waktu itu ITB hanya punya kampus Ganesha saja, begitu. Nah, sehingga tidak dimungkinkan untuk ITB itu terus berdiam diri di Ganesha dengan tuntutan akademik yang terus secara kuantitas dan kualitas berkembang ke depan. Nah, sehingga ITB harus berpikir untuk meng-create multi kampus, begitu, tidak hanya Ganesha saja tapi juga di luar Ganesha. Nah, tapi bahwa kampus induk tetap di Ganesha, yang lain adalah hasil pengembangannya. Nah, supaya saya akan jelaskan beberapa hal menyangkut multi kampus ini, begitu. Ini konsep ITB multi kampus. Nah, ini adalah gambaran sepintas begitu. Kampus Ganesha itu memiliki kapasitas untuk bisa menampung mahasiswa sekitar 15.000 mahasiswa. Sementara pada saat ini jumlah mahasiswa ITB itu sudah 22.000 mahasiswa. Nah, ini sudah nggak mungkin semua dipayungi di Ganesha, dan kita tahu kampus Jatinangor itu sudah berjalan beberapa prodi tadi pertanian, begitu. Anda kan kuliahnya di sana, ini karena sudah nggak tertampung lagi di Ganesha, dan diproyeksikan tahun 2025, 10 tahun lagi itu mahasiswa ITB akan 30.000. Nah, sehingga sudah nggak bisa dihindarkan lagi semua kumpul di sini, begitu, di Ganesha. Nah, jadi solusinya adalah ITB multi kampus, begitu. Nah, bahwa untuk mengembangkan multi kampus ini, eksekutif ITB mendapatkan arahan, begitu, dari Majelis Wali Amanah seperti ini, bagaimana konsep perwujudan kampus ITB ke depan, begitu. Ini adalah arahan MBI. Arahan MBI ini arahan filosofis untuk pembentukan kampus ITB ke depan. Ini yang harus dijabarkan oleh eksekutif, rektor dan jajarannya untuk mewujudkan visinya. Antara lain, kampus ITB ke depan ini sebagai tempat membangun dan mengembangkan budaya luhur bangsa Indonesia. Kemudian kampus ITB itu sebagai the house of learning, the house of cultures, the guardian of values, the agent of change, the bastion of academic freedom. Begitu. Arahan-arahannya sifatnya filosofis, begitu, sebagai tempat the best academic talents bertemu dan berkarya. Kampus ITB yang inspiring, kampus ITB yang mampu mengajarkan kepada setiap yang ada di dalamnya nilai-nilai kampus ITB yang dicita-citakan oleh visi ITB, memelihara seluruh artefak yang ada sebagai milestone budaya bangsa, memperhatikan efektivitas interaksi antara ruang dan penghuninya. Kemudian kampus ITB sebagai simpul jaringan kerjasama nasional dan internasional. Nah, ini adalah arahan dari MBA untuk bisa diaju di dalam mengembangkan kampus ITB ke depan. Nah, bahwa pada saat ini kampus ITB itu yang sudah aktif adalah di kampus Ganesha dan kampus Jatinangor, begitu ya, kampus Jatinangor. Tapi juga SBM juga ada prodi di Jakarta, begitu. Dan ITB sudah juga berencana mengembangkan kampus di Bekasi, dan nanti ada di Walini, begitu. Walini di kilometer 100 itu Walini. Dan satu lagi adalah nanti program PDD di Cirebon. Nanti saya jelaskan. Dan beberapa waktu yang lalu ITB itu diminta oleh Perdana Menteri Malaysia untuk bisa membuka program studi di Malaysia. ITB sudah melakukan feasibility study untuk pembukaan ITB di Malaysia, cabang ITB di Malaysia, dan ITB itu sebagai kesempatan untuk ITB go internasional. Karena di Malaysia itu sudah ada beberapa perguruan tinggi asing yang membuka cabangnya di sana.
ada dari Inggris, dari Australia, dari Amerika. Nah ini pemerintah, Perdana Menteri Malaysia meminta dan menawarkan ITB untuk membuka di Malaysia ini. Hanya saja waktu itu ketika kita coba bersiap diri untuk membuka di sana, ternyata Kementerian Ristek dan Dikti belum memberikan izin. Jadi sebetulnya membuka program cabang ITB di Malaysia itu tantangan juga, peluang juga. Peluang itu adalah untuk ITB go internasional. Ya. Tapi bahwa kalau ITB sampai membuka di sini tidak boleh berhenti, harus terus berkembang, nggak boleh mati di sana, gitu. Harus terus berkembang. Nah, itu semangat yang hendaknya dipegang ketika kita membuka program studi di sini, harus dipertahankan dan berkembang, begitu. Termasuk misalnya Jatinangor, tapi nggak boleh begitu dibuka harus berkembang. Nah, ini adalah nanti di Ganesha, di Jatinangor, di Bekasi, di Waringin, ada rencana PDD di Cirebon, kemudian ada Jakarta. Yang mudah-mudahan ke depan pemerintah kita dengan aturan yang ada memungkinkan ITB membuka di Malaysia. Nah, pengembangan multi kampus ini, nah Anda tahu persis di Ganesha, Anda tahu persis ada pembangunan gedung di sana, kemarin adalah doping, kemudian FTTM gitu ya, kemudian ada CRCS di sini, ada CAS di sini, ada CADL, kemudian ada CP. Sekarang sedang dimulai pembangunan gedung SPM, yaitu bantuan dari Freeport. Ya. Ada FTTM, ya, gedung FTTM. Nah ini pembangunannya kan dalam rangka untuk bisa ITB memfasilitasi kegiatan akademik yang semakin berkembang. Nah, kampus ITB ini sudah tidak memungkinkan lagi ditambah gedungnya, kecuali meruntuhkan gedung yang ada. Jadi seperti SBM ini dibangun, kemarin ada bagian bangunan yang dirubuhkan, begitu. Yang di sini juga gedung fisika dirubuhkan, begitu. Nanti FITB sebentar lagi kami juga akan rubuhkan, begitu. Dilanjutkan itu gedung di depannya. FTTM itu belum selesai, itu yang gedung energi di belakang itu baru sepertiga bagian. Nanti yang ke depan itu FITB kita akan bongkar dijadikan 8 tingkat yang lebih besar gitu. Dan sekarang SBM ini sudah dimulai pembangunannya. Yang lain seperti ini sebentar lagi selesai, CRCS, CAS sebentar lagi selesai, CADL ini sudah difungsikan oleh seni rupa ya. Kemudian sipil ini sebentar lagi oleh sipil itu dipergunakan. Dan ini adalah pengembangan di kampus Ganesha yang lahannya tidak dimungkinkan lagi, tidak ada lahan terbuka lagi yang dapat digunakan untuk membangun gedung baru kecuali merubuhkan. Nanti saya jelaskan beberapa yang lain. Nah, ini perspektifnya. Jadi waktu itu di tahun 2010 kita review semua infrastruktur di kampus Ganesha ini dalam rangka pengembangan kampus ITB multi kampus. Jadi sudah mentok di sini. Jadi kita kembangkan master plan di kampus Ganesha termasuk yang lainnya. Ini ada Masjid Salman, ini ke depan rencana di BNI sana, dan BNI Taman Sari kita juga kembangkan begitu. Termasuk kami juga berpikir nanti Oktagon, TPST, gedung lab fisika gitu ya, gedung PLN ini kami akan rubuhkan begitu, diganti 4 tower 8 lantai nantinya gitu ya. Ini ada rencana ke depan demikian gitu. Bahwa masih ada keinginan ITB membangun lagi di Ganesha. Ini seperti gedung fisika di sini begitu, yang di sebelah
utaranya sipil itu juga akan diruntuhkan nantinya, diganti gedung baru, gedung fisika nantinya, termasuk yang ini ya, ini nanti ini sudah 3 lantai akan dirubuhkan jadi ini begitu ada rencana. Nah, termasuk 4 gedung kembar ini itu ada rencana seperti itu. Yang berikutnya kampus ITB Jatinangor. Ya, untuk diketahui bahwa Jatinangor ini, kampus ini mulai difungsikan di 2010 dan itu adalah tadinya Universitas Vinaya Mukti di situ. Tapi karena mau kolaps universitas tersebut, ini sebetulnya milik pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Jabar tidak ingin Universitas Vinaya Mukti kolaps, maka dimintakan ITB untuk bisa meneruskan ini, termasuk yang pertanian seperti itu kan, dan itu terusan dari Wali ini. Jadi juga ada beberapa dosen yang dari terusan dari Vinaya Mukti. Jadi ada beberapa dosen maupun staf non akademik yang dari Vinaya Mukti kemudian berbaur ke ITB. Jadi ini ada 40 hektaran begitu, yang kita akan kembangkan terus begitu. Nah, pembangunan di sini sudah dimulai ya dari 2010. ITB sudah investasi hampir 750 miliar untuk pembangunan gedung baru begitu. Kita juga dapat bantuan dari Kementerian PUPera. Di sini ada situ 1, ada situ 2, ada 4 tower asrama, kemudian ada lab bangunan air sekarang lagi dibangun, itu bantuan PUPera, dan juga WTP, Water Treatment Plant, itu juga PUPera. Jadi ini sedang dibangun, termasuk gedung-gedung lain. Ini sementara ini tanah ini adalah masih tanahnya pemerintah provinsi yang ITB upayakan bisa dihibahkan kepada ITB. Nah, bahwa untuk tanah ini bisa dihibahkan, gubernur itu meminta kepada Pak Rektor untuk ITB bisa membuka program PDD. Anda tahu program PDD? Pendidikan di luar domisili. Nah, jadi karena tanah kampus Jatinangor ini masih punyanya pemerintah provinsi dan belum dihibahkan pada ITB, sementara Pak Rektor ingin ini bisa dihibahkan begitu, maka ada pemerintahan Pak Gubernur kepada Pak Rektor supaya untuk ini bisa dihibahkan, maka ITB hendaknya bisa menyelenggarakan program PDD, program di luar pendidikan di luar domisili. Dan ITB diminta melakukan FS Feasibility Study di 3 lokasi, itu Cirebon, Pangandaran, dan Bekasi. PDD ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan IPK masyarakat Jawa Barat. APK, angka pendidikan kasar. Jadi masyarakat di Jabar ini banyak perguruan tinggi, tapi masyarakat Jabar sendiri APK-nya tergolong rendah di antara provinsi lain, sehingga gubernur meminta ITB untuk bisa meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat, dan Pak Gubernur mengarahkan ada pembukaan program studi di luar Bandung, yaitu di antara Bekasi, Cirebon, atau Pangandaran. Dan tahun depan harus dibuka itu program itu. Dan nampaknya Cirebon yang akan dibuka. Nah, tahu Jatinangor itu tidak hanya tanah saja yang waktu dikelola oleh ITB, diserahkan pengelolaannya oleh gubernur pada ITB, itu tidak hanya tanah saja, tapi sudah ada gedung-gedung lama. Anda tahu ini, ya kan? Tapi juga ITB bangun gedung-gedung baru. Ya. Ini ada
GKU, ada labtek, begitu kan ya, ada labtek, ada lab sedimentasi, ya ada situ. Nah, Anda tahu bahwa di Jatinangor itu sudah berjalan beberapa program studi, termasuk rekayasa pertanian ini yang dibuka mulai 2011. Ada S1, ada S2, nah, terus akan dikembangkan di sana. Sudah juga dijajaki, sudah cukup lama. Untuk ITB juga membuka kampus di Bekasi, di Komplek Delta Mas, begitu. Kalau Anda dari Cikampek mau ke Jakarta itu di sebelah kiri jalan, di jalan tol, itu di kampus di Delta Mas di sana. Jadi sudah ada pembicaraan antara rektor, gubernur, dan bupati Bekasi untuk ITB membuka program studi. Dan ini orientasinya nanti adalah riset industri, karena kawasan Bekasi itu kan kawasan industri, begitu ya. Kalau yang Jatinangor diarahkan untuk sosial, pertanian, gitu, hutan, untuk riset industri. Jadi program di Bekasi nanti programnya itu program studi S2 dan S3 dengan arah pengembangan kampus riset industri. Dan kemungkinan kita juga akan membangun yang namanya NRC, New Academic Research Cluster. Ini adalah gabungan tiga institusi, BPPT, ITB, dan IPB Bogor. Ini tergabung dalam NRC untuk menangani 3 hal, yaitu kesehatan, pangan, dan energi. Kesehatan ditangani oleh BPPT, pangan oleh IPB, dan energi oleh ITB. Nah, ini tergabung dalam New Academic Research Cluster. Nah, ini juga sama, ini sudah dijajaki agak lama untuk Walini. Walini itu di sekitar Purwakarta situ, tapi ini di daerah Kabupaten Bandung Barat. Nah, ITB berharap bisa mendapatkan lahan sekitar 250 hektar untuk di kampus Walini ini. Ini pembicaraan sudah cukup lama begitu antara ITB, gubernur, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan juga PTPN, karena ini lahannya itu juga lahan perkebunan punyanya PTPN 8, termasuk sampai kepada pejabat-pejabat di Jakarta. Nah, ini kita sedang tetap intensif komunikasi dalam rangka untuk pengembangan kampus ITB Walini. Nah, tadi bahwa itu tanahnya PTPN begitu, tapi nantinya akan dialihkan begitu, diberikan pada ITB. Ini tidak terlepas dari peran pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Bandung Barat begitu. Nah, untuk kampus ITB Walini itu fokusnya nanti adalah sebagai tempat pengembangan sains, teknologi, dan culture park begitu. Dan nanti yang FSRD gitu nanti di sana. Nah, ini adalah ada 2 alternatif lokasi. Ada di nanti satu juga ada jalan tol. Nah, ini ada tolnya Bandung, ini Purwakarta, Cikampek begitu di kilometer 102-an begitu. Ini ada 2 alternatif lokasi, sekitar 250 hektaran begitu, yaitu kawasan Mas Papi sama kawasan Pangujar, tapi kita berharap bisa dapatnya di sini, yaitu yang di sini. Ini jalan tolnya, kalau Bandung Cikampek begitu, di daerah sini sampai daerah sini, di kilometer 102. Jadi pembangunan jelas belum dilakukan di Bekasi maupun di Bali, karena itu masih dalam tahap terus
apa dibahas begitu ya. Tadi sudah saya sampaikan, rektor itu sudah pernah bertemu dengan gubernur dan ini sekaligus gubernur dengan bupati Bekasi untuk membahas pengembangan di sini. Nah, kalau tanah itu jelas-jelas sudah ada di tangan ITB, kasarnya begitu, pembangunan akan segera dimulai karena rancangannya kan sudah ada. Bekasi sudah punya rancangan seperti apa, Walini kan sudah ada di master plan. Nah, pembangunannya sampai kapan nggak akan henti. Begitu ITB berdiri itu pengembangannya sampai kapan, sampai kiamat itu kan ya. Termasuk PDD kalau di Cirebon dibuka itu sampai kapan, pengembangannya sampai kiamat begitu. Bukan sampai 10 tahun saja itu ditutup, enggak. ITB begitu dibuka itu terus harus terus hidup di sana dan terus berkembang begitu. Nah, khusus untuk yang Bekasi sama Walini ini tanahnya belum ada di pangkuan ITB, tapi terus ITB memperjuangkan itu untuk bisa menjadi kampus ITB. Nah, begitu itu nanti sudah ini kita tindak lanjuti dengan tahap pembangunan visi. Baik, jadi terhadap sarana dan prasarana yang ada ini yang sudah terbangun itu harus bisa di-maintain, syukur-syukur juga ditingkatkan fungsinya. Jadi keberadaannya itu tidak udah nggak pernah dilihat lagi juga tidak, di-maintain, dijaga untuk bisa berfungsi secara maksimal dalam rangka mendukung kegiatan-kegiatan di dalamnya. Nah, ini juga menjadi persoalan dan yang harus diselesaikan. Begitu ITB punya multi kampus, maka mestinya tidak akan menjadi penghalang untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan yang ada di multi kampus tersebut. Mobilitas, baik itu berupa barang, orang, informasi, itu hendaknya tidak menjadi penghalang dalam rangka menjalankan program ITB ini. Jadi pergerakan orang, pergerakan barang, pergerakan komunikasi itu jarak hendaknya tidak menjadi penghalang. Jadi kampus ITB di Ganesha, Jatinangor, Bekasi, Walini, atau nanti juga Cirebon atau Malaysia sekalipun, itu kita ketika jarak tidak menjadikan penghalang, sehingga semua tetap terintegrasi, terkoordinasi begitu ya. Jelas itu juga sudah menjadi pemikiran kami, minimal sekarang juga antar Jatinangor sama Ganesha sudah ada kendaraan ke sana ya. Dan insya Allah tahun depan kami akan mengadakan bus juga untuk memfasilitasi mahasiswa supaya di kampus Ganesha itu juga tidak terlalu crowded dengan kendaraan. Jadi ada shuttle bus begitu untuk memfasilitasi mahasiswa, misalkan dari Sisi Tulama, dari Dago sana, dari selatan, jadi ada shuttle bus begitu untuk mengurangi kepadatan. Nah, begitu multi kampus ini terus berkembang, ya tadi jarak hendaknya tidak menjadikan penghalang, itu sudah menjadi program kami begitu. Ke depan, tahun depan insya Allah 4 bus akan kami adakan. Untuk mahasiswa Pak? Ya, untuk kepentingan antara mahasiswa, untuk shuttle bus mahasiswa mengurangi kepadatan di Ganesha gitu ya. Ada rencana itu. Tentu saja bukan bis gede, nanti nggak bisa masuk gang-gang gitu ya. Itu untuk yang di Ganesha Pak ya? Untuk Ganesha. Ya, nanti barangkali kita kembangkan juga untuk shuttle bus Jatinangor dan Ganesha begitu. Termasuk yang di Jatinangor sendiri. Itu sudah terpikir oleh kami. Tuntutan pemerintah provinsi tentu saja. Karena PDD itu bukan diinisiasi oleh ITB, tapi permintaan pemerintah provinsi. Jadi PDD mau dimengerti itu bukan ITB yang berinisiatif, tapi permintaan pemerintah provinsi. Saya mendengar langsung gubernur waktu
bertemu dengan Pak Rektor pertama kali, beliau mengatakan penyimpangan darah. Bisa dengar langsung. Tapi dengan perkembangan yang ada, mungkin setelah evaluasi, maka beralih ke inginannya ke Cirebon. Tapi bahwa FS tetap dilakukan di 3 lokasi, Pangandaran, Cirebon, dan Bekasi. Kami dalam waktu dekat akan melakukan FS ke 3 lokasi. Jadi Indonesia belum memiliki peranata bagi perguruan tinggi di dalam negeri membuka cabangnya di luar negeri. Indonesia belum memiliki peranata atau aturan-aturan. Antara lain ada itu. Tapi bahwa sebetulnya itu kesempatan bagi ITB untuk go internasional. Nanti akan terus diusahakan Pak ya? Iya. Nah, di sana itu ada beberapa perguruan tinggi yang sudah asing yang ada di Malaysia. Kita akan bersatu dengan mereka. Ada Monash University, ada Nyalis, bahwa pengembangan itu tidak bisa dihindarkan dan itu harus dihadapi. Dan ITB tidak akan berhenti dari berkembang tadi. Nah, bahwa nggak mungkin Ganesha itu kita pertahankan hanya segitu saja. Jadi multi kampus mutlak pilihannya, gitu ya. Sehingga segala konsekuensi dalam operasionalnya harus direncanakan dengan baik. Operasional baik pengembangannya atau aktivitasnya dan manusia yang ada di dalamnya harus dipikirkan. Baik itu mahasiswanya, staf dosennya maupun staf non akademiknya, begitu kan ya. Jadi bagaimana mengintegrasikan itu semua itu adalah tugas bersama, bukan hanya satu unit saja. Semua harus mendukung ke arah sana. Semua harus vektornya sama, gitu ya. Vektornya sama dalam rangka mendukung multi kampus ini supaya terintegrasi untuk berbagai hal, aktivitas dan lain sebagainya. Jadi kita udah semua berpikir ke arah sana. Jadi hendaknya multi kampus ini tidak menjadi penghalang, justru menjadi kesempatan untuk kita bisa berkembang lebih baik. Dan berbeda pengembangan kampus di satu tempat yang sama dengan multi kampus tentu saja penyelesaiannya berbeda, lebih kompleks, dan itu ada satu tantangan yang harus diselesaikan oleh pimpinan ITB. Begitu kurang lebih. Ya hendaknya ini semua bisa happy buat semuanya, begitu ya. Apakah Anda kuliah di Jatinangor atau nanti di Bekasi, itu sama statusnya mahasiswa ITB, tidak harus di Ganesha. Gitu ya. Memang induknya Ganesha, tapi bahwa ITB berpikir sama pada semuanya.